يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Apalagi seorang muslim yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu standar amalan. Kalau orang standarnya timbangannya nggak ada, apa yang mau ditimbang? Puasa, zakat, sedekah semua berdasarkan sholat. Yang pertama kali kita tahu bersama hadis tentang pertama kali Allah hisab dari seorang hamba adalah ibadah sholat. Kalau sholat itu baik maka semua amal mengikuti sholatnya. Sehingga standar amal itu puasa. Kedua, orang puasa tapi tidak mengamal, tidak sholat 5 waktu, artinya dia melakukan dosa besar. Nggak puasa tapi dosa besar. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada judi. Perlu kita ketahui tingkatan-tingkatan dosa itu yang paling tinggi pertama syirik. Yang kedua di bawah syirik meninggalkan kewajiban. Yang ketiga melakukan yang dilarang, melakukan yang haram. Sehingga kadar dosa orang tidak sholat dengan orang mencuri dosanya lebih besar orang yang tidak sholat. Bagaimana mungkin orang beribadah kepada Allah setelah puasa Ramadan tapi sholat 5 waktu dia tinggalkan, artinya dia berpuasa tapi dia melakukan dosa besar. Sehingga orang yang seperti ini secara kaidah dia menyelisihi kaidah yang menyatakan bahwa sholat itu adalah standar. Bisa jadi orang puasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat, kemungkinan besar dia hanya puasa itu di dunia. Orang yang sadar kewajiban dia akan melaksanakan semua kewajiban. Jadi apa hukumnya? Kalau hukum puasanya sah, hukum puasanya orang nggak sholat, orang bohong, orang mencuri puasa. Kalau dilihat secara hukum puasa sah, karena dia memenuhi syarat sahnya puasa, nggak makan, nggak minum, nggak jima dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat apakah dia dapat pahala puasa? Nggak dapat, karena Rasulullah mengatakan man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraban. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia dan kebodohan, Allah tidak butuh pada puasa dia. Artinya Allah tidak memberikan balasan dan pahala. Hal-hal yang sia-sia saja membuat kita puasa kita sia-sia, apalagi yang haram. Maka bisa jadi orang yang puasa tapi tidak sholat, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Bagaimana hukumnya melakukan vaksin COVID-19 tahap 2 dalam kondisi puasa wajib bulan Ramadan? Vaksin ini beda dengan takin, beda dengan infus. Yang mana infus itu pengganti makanan ketika orang sedang dalam kondisi dilawan. Kalau infus dia membatalkan. Kalau vaksin sebagai ulama menyatakan tidak. Tapi lebih baik untuk menghindar dari hal yang meragukan, lakukan vaksin di malam hari setelah maghrib, atau bila memungkinkan, atau ditunda. Kalau kita disuruh vaksin bisa nggak ditunda nanti setelah Ramadan? Kalau bisa setelah Ramadan. Tapi kalau memang harus, maka secara umum vaksin bukan makanan. Sehingga bila seseorang melakukan vaksin dia tidak batal puasanya, karena vaksin beda dengan makanan dan dia tidak masuk melalui mulut dan fungsinya bukan sebagai pengganti makanan. Bagaimana kita tidur saat puasa tapi berniat untuk keluar melakukan ibadah pada malam harinya? Nggak apa-apa. Orang kalau butuh tidur, kalau orang puasa ngantuk tidur nggak apa-apa. Tapi jangan berkeyakinan tidur itu ibadah saat puasa. Ini bikin malas, tidur terus nantinya. Tapi kalau orang puasa kemudian dia ngantuk atau memang nanti mau supaya tarawih lebih kuat sehingga dia habis tidur atau tidur secukupnya, itu nggak masalah. Hukumnya asal nggak dilarang, tapi jangan meyakini tidurnya orang puasa ibadah. Salat sunat isyraq bagi wanita di rumah, apakah diperbolehkan? Salat sunat isyraq hanya berlaku di masjid.
Bila wanita ke masjid kemudian dia tidak keluar dari masjid kecuali sampai matahari sudah tinggi, maka boleh dia melaksanakan salat isya. Adapun di rumah tidak berlaku. Berlaku bagi wanita bila dia di masjid. Hukum berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui, apakah perlu mengqadha puasanya dan membayar fidyah atau cukup membayar? Ada perbedaan pendapat ulama tentang wanita yang menyusui atau hamil, apakah dia membayar fidyah atau mengqadha? Pendapat pertama menyatakan bahwasanya di Syekh Fauzan dalam kitab Al-Mulaqas Fiqh menyatakan wanita yang hamil atau menyusui kewajibannya dia membayar qadha. Wa makana min amrin aw alasan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Keumuman ayat itu. Pendapat kedua menyatakan wanita hamil dan menyusui cukup dengan membayar fidyah. Ini pendapat ulama sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah, dan berdasarkan riwayat tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang surat Al-Baqarah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa maka dia membayar menggantinya dengan fidyah. Ibnu Abbas menyatakan bahwa hukum ayat ini tidak mansukh. Ayat ini tetap muhkam, tetap diamalkan. Sehingga awal ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yang puasa atau sakit mengganti di hari lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak mungkin ini kembali kepada orang yang sakit dan safar. Dan orang-orang yang mampu puasa tapi tidak puasa tidak mungkin kembali kepada, karena awal ayat dikatakan yang sakit atau safar kemudian tidak puasa mengganti di hari lain. Kemudian dikatakan walladzi yutiqunahu, dan yang punya kemampuan puasa tapi dia tidak puasa enggak membayar dengan fidyah. Maka Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang ini adalah al-bubla wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui bila tidak puasa. Tapi bila seorang yang hamil dan menyusui punya kemampuan berpuasa, pertama, bila dia mampu puasa dan puasanya tidak berdampak pada lemahnya bayi yang dia susu atau dia kandung, maka lebih baik dia tetap berpuasa untuk menghindari khilaf. Jadi memang ada khilaf apakah fidyah atau qadha. Kalau berdasarkan apa yang dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah, maka beliau berdalil dengan riwayat athar dari Ibnu Abbas. Sedangkan yang berdalil dengan qadha, yang mengatakan qadha itu hanya berdasarkan keumuman ayat bila tidak puasa mengganti di hari lain. Allah Ta'ala, tapi itu kembali kepada ijtihad ulama yang berpendapat. Kedua, mana yang lebih tenang? Artinya kalau sudah ada khilaf para ulama, kita baca dulu dari mereka, baru kemudian yang lebih menenangkan untuk kita pendapat yang mana. Ketika kedua pendapat adalah sama-sama pendapat yang kuat.